Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Diana, saya dosen dari Magister Manajemen Universitas Esa Unggul. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu buku yang sangat populer, buku yang banyak sekali menjadi rujukan dari para pebisnis startup. Bahkan buku ini masuk ke top reading list MBA student di banyak sekali business school di dunia yang direkomendasikan oleh profesor di business school dari Harvard dan dari Stanford University. Buku ini berjudul tentang Lean Startup yang ditulis oleh Eric Ries pada tahun 2011. Eric Ries adalah multi-millionaire startup yang berhasil mengembangkan startupnya yang sebelumnya juga bekerja di banyak perusahaan startup di Silicon Valley, dan sekarang ini Eric Ries juga menjadi advisor di beberapa perusahaan besar termasuk Google dan GE. Saya sudah pernah membahas keberhasilan Eric Ries dalam mentransformasi new product process innovation-nya di GE dan berhasil membuat suatu metodologi yang disebut dengan fast track. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Lean Startup? Kalau kita bicara tentang startup, maka top of mind kita adalah perusahaan baru, perusahaan berbasis teknologi, perusahaan yang masih dirintis di skala garasi rumah, atau perusahaan rintisan gitu, atau perusahaan yang hanya bisa dirunning oleh milenial. Tidak semuanya itu benar. Di dalam buku ini Eric Ries menerjemahkan startup bisnis sebagai suatu organisasi yang saat ini sedang dalam proses pencarian bisnis model apa yang tepat, yang profitable, yang bisa dikembangkan dalam suatu skala yang besar di masa depan. Jadi penekanannya adalah suatu organisasi. Startup adalah organisasi yang sedang mencari bisnis model. Dan di dalam buku ini memberikan suatu panduan yang metodological dan scientific bagaimana perusahaan bisa menemukan bisnis modelnya dengan suatu proses yang dinamakan dengan validated learning. Sementara konsep Lean sendiri terinspirasi dari proses Lean Manufacture di Toyota, Jepang, di mana menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak memberikan value terhadap konsumen dan perusahaan disebut sebagai waste. Di dalam Lean Startup, waste dilihat sebagai segala sesuatu yang tidak mendukung pada proses validated learning. Oke, setelah tadi kita tahu tentang apa definisi dari Lean Startup, sekarang kita masuk ke inti. Kita akan bicara tentang 5 insight dari buku Lean Startup ini. Insight pertama adalah startup harus dimanage secara berbeda dibandingkan dengan memanage organisasi yang sudah established. Perusahaan established sudah memiliki suatu pengalaman, sudah memiliki suatu catatan, faktor-faktor apa atau hal-hal apa yang mendukung kesuksesan dan mendukung kegagalan suatu bisnis. Startup menghadapi suatu kondisi yang berbeda karena dia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Startup belum memiliki contoh kasus apa yang sudah sukses dan tidak sukses sebelumnya. Startup juga tidak tahu apa yang konsumen inginkan terhadap suatu produk, dan bahkan startup juga belum memiliki pengetahuan tentang produk apa yang paling baik, yang paling bisa diterima oleh pasar. Untuk mengetahui apa yang cocok ditawarkan ke pasar, maka startup harus mengadopsi strategi yang fleksibel. Tetapi kita banyak sekali melihat para founder startup ini masih mengadopsi tools-tools yang digunakan di manajemen perusahaan established. Para founder startup ini bertindak seperti dia sedang mempersiapkan roket yang akan diluncurkan ke luar angkasa, membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk mengembangkan produk, kemudian baru akan meluncurkan jika semua indikator-indikator dirasa sudah memenuhi standar mereka.
Memanage suatu startup membutuhkan cara yang berbeda. Memanage startup itu seperti mengendarai suatu jeep off-road yang melewati jalan yang sangat tidak stabil, jalan yang penuh berlubang, di mana si pengemudi harus selalu siap untuk merubah arah jika menemui jalan yang buntu. Namun demikian, founder startup juga tidak bisa mengecilkan apa itu arti dari perencanaan dan mengadopsi mindset just do it dengan serampangan. Karena mengemudi dengan serampangan tidak akan membawa suatu kendaraan itu kemanapun. Manajemen startup harus tetap selalu tahu dia sekarang ada di posisi mana dan tetap mengarahkan ke goal besarnya. Sehingga manajemen perlu memiliki suatu metrik atau alat ukur untuk mengetahui dia ada di posisi mana dan meyakinkan bahwa dia masih ada di dalam suatu jalur yang menuju ke journey untuk membawa dia ke dalam goal yang sudah ditetapkan. Di sini memperlihatkan bahwa startup membutuhkan suatu manajemen yang berbeda dibandingkan dengan kita melakukan manajemen di perusahaan yang sudah established. Tujuan utama dari suatu bisnis adalah mencari bisnis model yang sustainable dan profitable. Jadi mencari suatu bisnis model yang dia work untuk saat ini dan juga work untuk jangka panjang. Apa sebenarnya satu hal saja yang paling penting yang harus ada di dalam suatu bisnis, dan satu hal ini yang membuat suatu bisnis bisa disebut suatu bisnis? Mungkin di dalam top of mind kita, bisnis itu harus ada organisasinya, harus ada produk yang dijual, harus ada visi, harus ada CEO. Suatu bisnis bisa disebut suatu bisnis jika ada satu konsumen yang mau membayar atau paying consumers. Misalkan kita memiliki keahlian merajut dan kemudian kita ingin membangun suatu bisnis terkait dengan merajut. Kita membuat suatu online learning terkait dengan merajut. Kita harus bertanya, apakah ada orang yang menginginkan tutorial online ini? Dan apakah orang tersebut mau membayar tutorial online knitting ini? Dan jika jawaban kedua-duanya adalah tidak, maka kita harus mencari sesuatu hal yang lain yang prospek konsumen kita inginkan dan juga prospek konsumen itu mau membayar dari apa yang mereka inginkan tersebut. Karena itu, dalam proses untuk mencari sustainable profitable business model, manajemen startup harus menemukan produk apa sih yang diinginkan oleh konsumennya dan bagaimana merubah keinginan tersebut menjadi revenue buat perusahaan. Bukan revenue jangka pendek, tetapi revenue yang bisa di-generate terus-menerus secara jangka panjang. Semakin cepat manajemen startup menemukan kedua hal itu, maka semakin cepat dia bisa sukses untuk membangun bisnis startup. Oke, insight nomor 3 adalah menemukan sustainable business model dengan suatu proses yang disebut dengan validated learning. Untuk bisa menemukan suatu bisnis model yang sustainable, startup harus menemukan produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana menghasilkan uang dari konsumen tersebut. Artinya, startup harus tahu produk yang tepat untuk orang yang tepat dan paham bagaimana menjual produk tersebut kepada konsumen tersebut. Namun, ini tidak dilakukan di dalam suatu membuat grand proses yang besar di depan. Ini dilakukan secara learning yang continuous yang disebut dengan validated learning. Validated learning adalah suatu aktivitas learning atau aktivitas pembelajaran dengan menggunakan suatu pendekatan yang scientific. Ada 3 tahapan yang dilakukan di dalam suatu validated learning. Yang pertama adalah mengeset hipotesa kita. Kemudian kita melakukan suatu eksperimen dan dilanjutkan dengan suatu proses validasi. Men-setting hipotesa. Kita belum tahu apakah produk ini dibutuhkan oleh pasar. Yang dibutuhkan adalah si owner atau si founder startup
membuat suatu asumsi-asumsi keyakinannya dia tentang produk ini. Misalkan konsumen mau membeli tutorial knitting ini. Jadi itu adalah suatu asumsi. Kemudian asumsi itu diuji, tapi mengujinya tidak dengan suatu survei, tetapi langsung dengan suatu proses eksperimen yang melibatkan konsumen langsung, melakukan suatu observasi untuk mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk yang di-create tersebut. Setelah produk itu dicoba oleh konsumen melalui eksperimen tadi, maka diukur atau divalidasi apakah produk ini valuable. Valuable itu artinya ada early adopter atau orang yang mengadopsi pertama si produk ini. Kemudian juga divalidasi growth-nya, apakah ada potensi growth dari produk ini ke depannya, menemukan bisnis model dengan suatu proses validasi learning. Oke, yang insight yang keempat adalah mengembangkan minimum viable product untuk melakukan testing ide di pasar secara real. Banyak sekali founder dari startup yang menghabiskan waktu terlalu lama untuk mengembangkan suatu produk secara terisolasi tanpa mengetahui apakah konsumen membutuhkan produk ini atau tidak. Untuk membangun suatu bisnis yang sustainable, maka startup perlu mengetahui secepatnya apakah ada demand dari produk yang akan di-create-nya tersebut. Cara yang paling mudah dan paling cepat untuk mengetahui apakah ada demand dari produk yang di-create-nya tersebut adalah dengan menciptakan minimum viable product. Apa itu minimum viable product? Minimum viable product adalah suatu versi minimal dari produk. Di situ hanya terdiri dari fitur-fitur yang minimal, yang basic sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mendapatkan feedback untuk pengembangan kedepannya yang lebih bagus. Minimum viable product kadang-kadang belum berbentuk produk itu sendiri. Ini baru sekedar produk konsepnya yang akan digunakan untuk mengukur apakah sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Contoh yang bagus pengembangan ide pasar dengan menggunakan minimum viable product dilakukan oleh Dropbox. Drew Houston, CEO Dropbox saat itu membuat servis Dropbox simply karena sering ketinggalan flash disknya, sehingga membuat suatu sistem yang bisa memungkinkan menyimpan data di cloud. Kemudian Drew Houston terpikir untuk melakukan suatu data sinkronisasi yang user friendly dan mudah, bagaimana mensinkronkan data di handphone, di komputer, dan di semua device. Kemudian Drew Houston melihat bahwa jika dia harus mengembangkan proyek itu secara sempurna akan membutuhkan suatu waktu yang sangat lama, dan dia masih dalam suatu pertanyaan apakah konsumen mau membeli produk sinkronisasi data ini. Yang dilakukan oleh Drew Houston adalah membuat suatu video yang sederhana yang menjelaskan bagaimana benefit melakukan suatu sinkronisasi data. Kemudian video itu push ya, tentu saja dengan advertising dan lain-lain, memanfaatkan segala macam digital communication kepada tech savvy community, suatu komunitas yang tech savvy gitu ya. Dan hasilnya adalah dalam satu malam Dropbox menghasilkan 75.000 orang yang sign up untuk waiting list menggunakan servis Dropbox ini. Hal ini meyakinkan bahwa konsep dari Dropbox diterima oleh pasar dan membuat si Dropbox semakin confident untuk melakukan pengembangan berikutnya. Video ini disebut sebagai minimum viable product, dan banyak sekali sebenarnya contoh minimum viable product. Ada 14 minimal yang dicontohkan. Misalkan adalah membuat toko fake yang dilakukan oleh Zappos. Zappos sebelum meluncing online shoes-nya, toko online shoes-nya secara real, sebelumnya membuat semacam fake website yang hanya menampilkan foto-foto dari suatu
store sepatu di Amerika, ditempatkan di website, kemudian di blast ke community untuk melihat apakah ada orang yang membeli sepatu secara online, dan dia melihat banyak orang yang mengklik untuk membeli sepatu secara online. Setelah itu baru dilakukan pengembangan berikutnya karena menyangkut suatu investasi yang besar. Dia harus membangun inventory warehouse dan lain-lain untuk mendukung bisnis online-nya tersebut. Pengembangan MPV ini harus dilakukan secepat-cepatnya supaya kita mendapatkan suatu kepastian tentang potensi demand. Misalkan jika Anda adalah developer software untuk game, maka nggak perlu membangun game 200 game dulu baru dilempar ke pasar, atau even tidak perlu membangun 20 baru dilempar ke pasar. Anda bisa melakukan dengan membangun 2 atau 3 game, kemudian dimasukkan ke pasar, dilempar ke pasar, dan dilihat bagaimana respon dari konsumen terhadap game tersebut sebelum dilakukan pengembangan yang lebih besar terhadap bisnis ini. Mindset yang kelima adalah build, measure, learn secepat-cepatnya dan sesering mungkin. Framework ini merupakan kontribusi terbesar dari Lean Startup yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu build, measure, learn untuk menemukan suatu sustainable, profitable business model. Dan ini dilakukan secara cycle. Build adalah turn the idea into the products. Tentu saja bukan produk yang sempurna yang pertama dilempar ke pasar. Dimulai dari menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur-fitur yang minimum untuk mengetahui feedback dari pasar. Dan kadang-kadang kita start dengan satu konsumen untuk tahu fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan. Setelah itu yang paling penting adalah kita melakukan simulasi langsung ke konsumen, bukan mengukur dengan suatu alat survei atau hanya mengukur suatu persepsi. Setelah itu prosesnya adalah melakukan measure untuk mengetahui bagaimana konsumen merespon dari produk yang dikeluarkan di pasar tersebut. Ada banyak cara, salah satunya adalah melakukan split test to find cause in effect. Ini dilakukan misalkan ada produk dengan fitur standar, dari hasil learn kita akan menemukan fitur baru yang harus ditambahkan, maka akan ada 2 versi produk yang dilempar ke pasar dan kemudian dilakukan split test untuk melihat mana yang lebih appealing buat konsumennya. Tujuannya adalah untuk di-learn, untuk mengetahui apakah fitur atau aktivitas yang menghasilkan value dan mana yang hanya seperti waste. Seperti kita ketahui bahwa Lean Startup ini tujuannya adalah untuk meminimalisir sesuatu fitur atau aktivitas-aktivitas yang menghasilkan suatu waste atau tidak meng-create suatu value buat konsumen dan buat perusahaan. Hasil akhirnya, kesimpulan akhirnya adalah kita akan melakukan pivoting atau perseverance. Pivoting adalah melakukan perubahan terhadap suatu produk, dan itu bisa bermacam-macam proses melakukan pivotingnya, atau kita melakukan sesuatu meneruskan produk yang sudah kita buat dan menambahkan dengan fitur-fitur yang lain. Dan ini harus dilakukan sesuatu loop yang terus-menerus sesering mungkin dan secepat-cepatnya. Banyak hal yang belum dijawab di dalam summary ini, misalkan adalah bagaimana melakukan pivoting. Ada banyak cara melakukan pivoting, serta beberapa pertanyaan-pertanyaan lain, misalkan bagaimana perusahaan menciptakan suatu growth, apa saja sebenarnya engine growth yang bisa digunakan startup untuk proses pertumbuhannya, dan bagaimana startup bisa mempercepat proses pencarian bisnis model ini, mempercepat siklus build, measure, dan learn-nya, serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Karena itu saya membutuhkan feedback dari Anda. Please komen supaya saya bisa membuat suatu konten yang lebih sesuai dengan kebutuhan dari Anda. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu untuk di video-video berikutnya.